Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Earthquake atau gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena geologi alami yang selalu terjadi di bumi sejak terbentuknya bumi 4,5 miliar tahun yang lalu. Fenomena ini pada dasarnya merupakan bentuk pelepasan energi secara tiba-tiba pada litosfer bumi atau cangkang batuan terluar bumi hingga menghasilkan gelombang seismik dan tremor atau getaran yang akan berdampak pada makhluk-makhluk yang hidup di permukaan bumi. Ya, gempa bumi umumnya terjadi di wilayah patahan tektonik atau lempeng bumi dan juga di wilayah vulkanik atau daerah retakan stratovulkano, kubah lava gunung api. Pada dasarnya, semua gempa bumi yang terjadi di seluruh bagian bumi adalah hasil aktivitas intens inti bumi dan kerak bumi. Inti bumi merupakan georeaktor alami karya Tuhan yang berfungsi untuk menciptakan medan magnet bumi untuk melindungi bumi, sekaligus menjadi sumber energi termal terbesar di bumi. Reaktor ilahi ini sifatnya berfluktuasi, sulit diprediksi, mutlak, ada di bawah kendali hak prerogatif Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menentukan kapan energi-energi yang tersimpan di dalamnya akan dilepaskan dan kapan akan ditahan. Aktivitas intens inilah yang menciptakan bencana erupsi-erupsi gunung api, juga gempa bumi yang terjadi di permukaan bumi. Tapi yang akan Profesor Kardus bahas kali ini bukan tentang aktivitas gempa tektonik atau vulkanik alami yang kerap Tuhan buat untuk memberi peringatan pada makhluk-makhluk ciptaannya di bumi, tapi tentang senjata hipotesa yang digadang-gadang sudah dimiliki oleh beberapa negara adidaya seperti halnya Rusia, Amerika Serikat atau Cina, yakni tectonic weapon atau senjata tektonik pemicu gempa bumi. Meski informasi ini masih berbau spekulatif atau belum ada fakta konkret yang menyertainya, benar atau tidaknya, tapi banyak kalangan beranggapan senjata-senjata tersebut sudah diciptakan bahkan pernah diuji coba. Tahukah Anda, pada gempa Turki di periode Februari 2023, seorang asisten profesor Universitas Al-Azhar Kairo, Abdul Razak Mansur Ali, menulis sebuah artikel analisa di mana dalam artikel itu ia berpendapat bahwa gempa bumi Turki sebenarnya merupakan hasil eksekusi senjata tektonik Amerika Serikat yang sengaja ingin mengacaukan rezim Erdogan. Di sini, Profesor Kardus tak akan menganggap entah benar atau tidaknya analisa tersebut. Tapi dalam artikelnya, Dr. Abdul Razak juga mengulas beberapa bukti-bukti tentang kejadian-kejadian mencurigakan yang terjadi sebelum kejadian gempa tersebut. Untuk lebih jelasnya, link artikel akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi Profesor Kardus. Silahkan teman-teman menyimaknya. Ya, terlepas dari benar atau tidaknya hasil analisa tersebut, tapi rumor tentang adanya senjata tektonik sudah ada sejak era Perang Dingin, tak hanya di kalangan masyarakat umum, bahkan desas-desus informasi intelijen juga kerap menjadi bocoran untuk para analis militer. Ya, meski hingga saat ini belum ada bukti fisik yang membenarkan bahwa senjata-senjata tersebut sudah diproduksi, tapi secara konseptual probabilitas untuk menciptakan senjata tersebut sangat memungkinkan. Karena sejak era tahun 70-an, para ahli geofisika di dunia telah memprediksi kemungkinan yang bisa dilakukan untuk memicu gempa bumi dari jarak jauh adalah dengan cara memanipulasi energi elastis lempeng bumi. Pada tahun 1982, tim ilmuwan Soviet pernah melakukan uji sistem tersebut di wilayah gunung api di Kyrgyzstan dengan menanamkan hulu ledak nuklir, juga perangkat impuls listrik kuat di area patahan gunung api. Asal Anda tahu, wilayah patahan lempeng tektonik bumi diketahui berpotensi besar untuk menghasilkan energi elastis potensial alami. Energi elastis ini akan bekerja layaknya pegas yang akan terpental jika mendapatkan tekanan yang besar. Ledakan senjata nuklir yang ditanam di area tertentu sangat memungkinkan untuk mendeformasi atau merubah susunan volume struktur batuan di area tersebut hingga memicu pelepasan energi elastis alami dari lempeng bumi yang nantinya akan menghasilkan tremor atau getaran di sepanjang patahan lempeng tersebut. Tapi tentunya untuk menciptakan gempa besar, kalian wajib meletakkan hulu ledak nuklir di koordinat yang presisi
dan paling potensial untuk dapat memicu pelepasan energi elastis alami yang sempurna. Karena jika kalian tidak presisi dalam penempatan hulu ledak, getaran yang terjadi akan besar atau kuat karena hanya akan menghasilkan longsoran tanah saja, seperti yang umum dilakukan oleh Uni Soviet ketika menguji bom nuklir mereka di dalam bumi atau di bawah tanah. Karena prinsip utama senjata tektonik adalah dengan cara memanipulasi energi elastis alami yang tersimpan saat dua lempeng bumi terdeformasi atau dilakukan gangguan hingga menghasilkan daya kejut pegas yang membangkitkan energi elastis yang kuat hingga akan menciptakan tremor atau getaran di sepanjang lintasan lempeng tersebut, bukan dengan membuat ledakan nuklir secara langsung dari dalam bumi. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang kemungkinan untuk menciptakan senjata tektonik. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Kirgistan mengabarkan.